Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi sebagai bagian daripada pembekalan umat untuk menghadapi harbul mustalahat. Harbul mustalahat artinya perang terminologi, perang istilah. Jadi di zaman kita sekarang ini al-ghazwul fikri, perang pemikiran itu sangat dahsyat. Bahkan lebih berbahaya daripada perang konvensional, daripada perang dengan menggunakan berbagai macam peralatan militer yang bisa melukai bahkan menghilangkan nyawa orang. Namun perang pemikiran itu lebih berbahaya karena bisa merontokkan akidah, karena bisa melenyapkan iman. Nah, salah satu bagian daripada perang pemikiran adalah perang terminologi, perang istilah. Seperti sebagai contoh kasus, istilah akhlak diganti dengan istilah moral, budi pekerti, mental, sehingga istilah akhlak itu digusur supaya enggak disebut lagi di tengah umat Islam. Ini sangat berbahaya. Atau seperti istilah akidah mulai mau diganti dengan istilah ideologi, dengan istilah filsafat. Nah, ini juga sangat berbahaya. Nah, karena itu hari ini kita ingin melakukan pembekalan kepada segenap jamaah majelis rutin bulanan di Markas Syariat agar kita bisa menempatkan suatu istilah sesuai dengan makna sebenarnya, tidak rancu dan jangan sampai tertukar dengan istilah-istilah yang nanti bisa melenyapkan makna esensi daripada istilah yang ada dalam ajaran Islam. Nah, karena itu berulang kali saya sering sampaikan, Islam ini bukan filsafat, Islam ini bukan ideologi, tapi Islam ini adalah akidah. Islam ini bukan hanya sebatas aturan dan hukum, tapi Islam itu adalah syariah. Dan Islam ini bukan hanya sekedar bicara tentang moral dan mental, tapi Islam adalah agama yang meletakkan dasar-dasar akhlak dengan akar yang sangat kokoh. Nah, karena itu nanti kita akan lihat apa sih perbedaan akidah, filsafat, dan ideologi, kemudian syariat, aturan dan hukum, kemudian akhlak, moral dan mental. Nah, ini perlu kita dudukkan persoalannya, jangan sampai kita rancuh di dalam menggunakan istilah. Ini yang kita sebut bagian daripada pembekalan untuk menghadapi harbul mustalahat, perang terminologi. Seperti istilah musyawarah diganti dengan demokrasi, itu perang terminologi. Sampai akhirnya umat Islam nggak mau pakai lagi tuh istilah daripada musyawarah, yang dipakai dikit-dikit demokrasi, dikit-dikit bicara demokrasi. Dan ini sudah parah sekali, sehingga akhirnya umat Islam lupa dengan terminologi yang dia punya, terminologi yang justru lebih esensi, lebih prinsip, lebih mendasar, dan lebih fundamental. Nah, baiklah, saya tidak ingin bicara luas, karena memang kajiannya ini kalau mau diluaskan menjadi sangat luas sekali. Tapi kita batasi dalam persoalan, yaitu Islam sebagai akidah, syariat, dan akhlak. Mari kita mulai. Kita lihat di sini pelajaran kita hari ini, yaitu Islam sebagai akidah, syariah, dan akhlak. Dulu di majelis ini kita pernah membahas
tentang hadis Jibril alaihissalam. Bahkan guru kami tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, pimpinan daripada Rubat yang ada di Madinah Al-Munawwarah, beliau mengarang satu buku khusus tentang syarah hadis Jibril alaihissalam. Nah, pada hari ini saya tidak ingin membahas soal hadis Jibrilnya yang cukup panjang, yang bersumber dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi serta Imam Abu Dawud dan Imam Nasai di dalam kitab-kitab hadis mereka, di mana singkat saja kita ambil intisarinya, antara lain dalam hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Dan malaikat Jibril juga bertanya tentang apa itu Islam. Dan Nabi menjawab dengan rukun Islam. Serta malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Dan Nabi menjawab dengan esensi ihsan sebagai rukun satu-satunya, di mana orang selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja mereka berada. Dari hadis ini para ulama mengambil satu kesimpulan tentang arkanuddin, tentang rukun agama. Rukun agama yaitu pertama iman, kedua Islam, ketiga adalah ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan adalah rukun agama. Kalau disebut rukun, berarti ketiga-tiganya harus dimiliki oleh seseorang yang disebut sebagai muslim atau mukmin. Jadi dia tidak disebut memeluk agama Islam kalau ketiga unsur ini tidak dimilikinya. Karena ketiga rukun ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau kita memperhatikan rukun iman, maka rukun iman itu menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita, yaitu bahwa bahasan iman seputar a'malun i'tiqadiyah. Amal-amal i'tiqad, bicara soal keyakinan. Itu yang disebut keimanan. Walaupun Nabi menyebutkan rukun iman hanya 6, tapi persoalan keimanan tidak hanya terbatas kepada 6 perkara. Masalah keimanan itu banyak. Kita beriman tentang adanya sorga, adanya neraka, adanya makhluk yang bernama jin, dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak disebut dalam rukun iman, itu termasuk hal-hal yang tetap harus diimani. Hanya saja yang 6 perkara itu rukunnya keimanan. Tidak boleh ditukar, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh ditentang. Jadi rukun iman yang terpenting ada 6 perkara. Tapi masalah keimanan banyak. Semua menyangkut apa saja yang wajib kita imani. Ini disebut a'malun i'tiqadiyah. Sementara soal Islam, kalau kita perhatikan dari rukun Islam itu bicara soal a'malun zahiriyah. Seperti rukun Islam yang pertama, an-nutqu bisyahadatin, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang namanya mengucapkan itu amal lisan, amal lidah. Lisan, lidah itu anggota tubuh kita. Itu yang dimaksud a'malun zahiriyah. Mendirikan sholat, ada ruku, ada sujud, duduk, berdiri, dan seterusnya. Itu amal badan, a'malun zahiriyah. Begitu juga puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Adapun 2 kalimat syahadatnya, yang wajib kita imani akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad, itu masuk keimanan, bukan masuk keislaman. Tapi mengucapkan 2 kalimat syahadatnya masuk dalam urusan keislaman. Nah, supaya kita bisa
membedakan. Nah, sedangkan ihsan itu membicarakan tentang a'malun batiniyah. Maksudnya batiniyah a'malun qalbiyah. Urusan amal hati. Mana amal hati yang baik, mana amal hati yang tidak baik. Oh, amal hati yang baik seperti ikhlas, tawadu, qanaah, sabar, syukur, itu amal hati. Oh, ada amal hati yang buruk seperti ujub, takabur, riya, itu amal hati yang buruk. Nah, itu urusan itu dibahas di dalam masalah keihsanan, di mana kita diwajibkan untuk menghiasi hati kita dengan yang baik-baik dan membersihkan hati kita dari sifat yang buruk-buruk. Itu yang disebut keihsanan. Nah, masalah keimanan itu dibahas dalam ilmu akidah. Ilmunya disebut ilmu akidah, atau disebut juga ilmu aqaid dalam bentuk jamak, atau disebut juga ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu akidah? Karena bicara soal keyakinan. Kenapa disebut aqaid? Karena di dalamnya banyak soal keyakinan yang dibahas. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena inti isi ajarannya untuk mengesahkan Allah. Dan disebut juga ilmu usul, min babit taglib. Walaupun sebetulnya usul itu tidak identik dengan akidah, akidah tidak identik dengan usul. Tapi karena masalah usul didominasi dengan persoalan akidah, maka min babit taglib. Artinya min babit taglib, akhirnya karena ini ada dominasi, akhirnya ilmu itu lebih sering disebut ilmu usul atau usuluddin. Nah, kadang-kadang disebut juga ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena dalam ilmu inilah pertama kali terjadi perdebatan sengit antara para ulama sehingga melahirkan firqah-firqah. Jadi penyebab munculnya firqah-firqah karena terjadi perdebatan yang luar biasa. Khususnya ketika Mu'tazilah memperkenalkan teori tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, akhirnya terjadi perdebatan hebat di antara para ulama, di mana Ahlus Sunnah sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, karena terjadi perdebatan sengit yang nggak pernah terjadi di zaman Nabi, yang nggak pernah terjadi di zaman Khulafa Rasyidin, terjadinya baru belakangan. Akhirnya disebut ilmu kalam. Ilmu kalam ini dari kata kalam. Nih artinya di dalam ini banyak debat, banyak ngomong. Nah, banyak orang tuh berusaha untuk memberikan pernyataan-pernyataan, membuat ungkapan-ungkapan. Ini penamaan ini sebetulnya semuanya maksudnya adalah ilmu akidah. Nah, kadang-kadang ilmu akidah dikaitkan dengan filsafat. Nah, walaupun tidak tepat. Nah, kadang-kadang kalau kita masuk fakultas filsafat, ya yang dibahas persoalan akidah. Nah, karena memang punya kaitan di dalam argumentasi mantiknya. Nah, untuk bicara soal-soal yang berkenaan dengan alam metafisika, alam-alam gaib. Nah, baik, yang kedua yaitu soal keislaman. Itu dibahas dalam ilmu syariah. Nah, ilmu syariah ini disebut juga dengan ilmu fikih. Jadi kalau disebut ilmu syariah atau ilmu fikih maksudnya sama. Tapi kadang-kadang juga disebut ilmu furu. Walaupun sebetulnya furu dan fikih tidak identik. Tapi mimbabit taglib. Karena kebanyakan persoalan furu didominasi dengan permasalahan fikih, sehingga ilmu fikih sering disebut ilmu furu'uddin. Nah, walaupun tidak identik sebetulnya, itu hanya mimbabit taklib. Kalau dalam konteks bahasa Arab, mimbabit taklib boleh saja. Nah, tidak ada masalah karena saking banyaknya masalah fikih dalam furu, maka ilmu fikih disebut ilmu furu. Nah, kemudian kadang-kadang disebut juga ilmu hukum Islam, ahkamul Islam, atau disebut qanunul Islam, atau disebut nizamul Islam. Nah,
Jadi kalau disebut ilmu hukum Islam, maksudnya ilmu fikih, maksudnya ilmu syariat, ilmu yang membahas soal keislaman. Nah, adapun soal keihsanan, ini dikenal dengan ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini juga kadang-kadang disebut yaitu sebagai ilmu adab. Bukan adab. Ada adab, ada adab. Kalau adab sastra. Adab persoalan akhlak. Jadi kalau disebut fakultas Al-Adabul Arabi, nah itu maksudnya sastra Arab. Nah, tapi kalau disebut adab maksudnya akhlak. Nah, kemudian kadang-kadang disebut ilmu suluk. Kadang-kadang disebut ilmu suluk. Jadi kalau ada kitab-kitab yang bicara tentang suluk, sulukul murid, nah itu masuk ke dalam soal ilmu akhlak. Terkadang juga disebut ilmu tasawuf. Nah, walaupun ada kelompok tertentu dari umat Islam menolak istilah tasawuf, bahkan mereka bid'ahkan. Tapi sebetulnya inti pelajaran tasawuf ya ilmu akhlak. Karena tasawuf itu sendiri tidak boleh melepaskan diri daripada aturan akidah dan syariat. Jadi kalau ada aturan tasawuf yang keluar dari akidah syariat, dia bukan ilmu tasawuf, itu ilmu sesat. Tapi ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak yang berdiri atas dasar akidah dan syariat. Nah, kadang-kadang juga disebut ilmu tariqah. Sebetulnya tarekat-tarekat yang kita kenal itu adalah satu cara yang dibuat oleh para ulama tentang bagaimana cara untuk membersihkan hati, melatihkan hati, mujahadah, membersihkan pikiran, menenteramkan jiwa. Sebetulnya itu juga termasuk bahasan akhlak. Hanya memang beda-beda kemasan, beda-beda cara, beda-beda metodologi di dalam menjabarkannya. Nah, singkat cerita, saya tidak mau sambung dengan saya tidak mau terlalu diperpanjang dengan persoalan nama, tapi intinya sesuai dengan tema kita bahwa Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Nah, ini dulu. Jadi kalau dikatakan Islam akidah, syariat, dan akhlak, maksudnya apa? Ya, maksudnya agama Islam itu memiliki rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang mana iman itu dituangkan dalam akidah, Islam itu dituangkan dalam syariat, ihsan itu dituangkan dalam akhlak. Jadi Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Nah, ini pernah dijadikan judul oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Said Hawa. Nah, beliau mengarang sebuah kitab judulnya Al-Islam Aqidatan wa Syariatan wa Akhlaqan. Jadi beliau kupas seluruh sisi-sisi tentang akhlak yang menjadi rukun agama. Kita lanjutkan. Berikutnya, mari kita lihat apa hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Tadi sudah kita kasih tahu, ketiganya sama-sama rukun agama. Sama-sama mesti ada di dalam kita beragama. Nah, hanya di sini perlu kita ingatkan bahwa tanpa akidah maka syariat tidak akan tegak dan akhlak tidak akan mulia. Omong kosong orang mengaku akidahnya kuat tapi akhlaknya bejat. Omong kosong orang mengaku akidahnya sudah mumpuni, mapan, bagus, pembela akidah, penegak akidah, tapi syariatnya nggak jalan. Akhlaknya tidak mulia, omong kosong. Karena di mana akidah kuat, pasti syariat jalan. Dan manakala syariat jalan, pasti melahirkan akhlak yang mulia. Nah, itu peranan akidah dan hubungannya dengan syariat dan akhlak. Begitu juga sebaliknya. Tanpa syariat, saudara, maka jangan mimpi akidah itu akan kokoh. Nggak bisa akidah kokoh itu tanpa syariat. Makanya kalau Allah memerintahkan kita puasa umpamanya, di akhir ayat apa Allah nyatakan? La'allakum tattaqun. Kalian ini diwajibkan puasa supaya kenapa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi kenapa kita puasa? Supaya akidah kita makin kuat. Kenapa kita sholat? Supaya akidah kita makin mantap.
Kenapa kita melaksanakan segala kewajiban? Supaya akidah kita kokoh. Jadi jangan mimpi akidah kuat kalau syariat nggak tegak. Nggak ada itu orang yang nggak sholat akidahnya kuat, omong kosong. Yang nggak puasa Ramadan akidahnya kuat, omong kosong. Jadi kalau akidahnya kuat, ya syariatnya tegak. Jadi syariat itu cerminan. Kalau soal akidah kita nggak bisa lihat, karena soal keyakinan kita nggak bisa intip. Tapi kalau soal syariat kelihatan sama mata, dia sholat apa enggak, dia puasa apa enggak, dia zakat apa enggak, bagaimana dia punya yaitu kewajiban-kewajiban agamanya dijalankan atau tidak, kelihatan mata, bisa terdeteksi. Begitu kita deteksi ternyata syariat tidak jalan, maka itu berarti menjadi indikator kuat bahwa akidahnya rapuh, akidahnya lemah. Nah, begitu juga akhlak tanpa syariat. Faqala ta'ala aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya bagus, dia punya benteng, dia nggak berbuat keji, dia nggak berbuat munkar. Jadi sholat itu benteng dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang itu sholatnya bagus, dia nggak berbuat keji, nggak berbuat munkar, nggak berbuat maksiat, otomatis akhlaknya pasti akan mulia. Jadi kalau orang ngaku sebagai pejuang syariat, penegak syariat, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya tidak mulia, omong kosong dia pejuang syariat, saudara. Nggak ada orang yang namanya pejuang syariat, penegak syariat, saudara, otomatis akhlaknya mesti terjaga. Nah, makanya tadi saya katakan, ini ketiga rukun agama nggak bisa dipisah nih. Satu sama lainnya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, begitu juga akhlak. Tanpa akhlak nggak ada akidah yang kuat. Dan tanpa akhlak nggak ada syariat bisa dijalankan. Akhlak itu mesti dijaga. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada kitab suci Al-Quran, akhlak kita kepada keluarga Nabi, akhlak kita kepada para sahabat Nabi, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada masyarakat banyak. Semua ada aturan akhlaknya. Jadi kalau sudah tidak ada akhlak, itu indikator kuat, akidahnya rapuh, syariatnya nggak betul dijalankan. Karena manakala akidah itu kuat, syariat ditegakkan, pasti akhlak itu akan mulia. Nah, makanya di sini kalau bicara akidah syariat dan akhlak, bisa kita katakan dengan akidah yang kuat dan pelaksanaan syariah yang benar, niscaya akhlak pasti mulia. Nah, bicara soal kemuliaan akhlak, ini sesuai misi kenabian. Nabi kita itu diutus oleh Allah bawa misi. Nah, misi kenabian itu apa? Misi kenabian itu adalah penyempurnaan akhlak. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dan Al-Imam Ahmad. Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra'nya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, saudara, di mana Nabi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, makanya tadi sudah kita katakan, kenapa kita, saudara, kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempraktekkan perdukunan supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir, apalagi menggunakannya, supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita sholat 5 waktu, supaya akhlak kita mulia. Kenapa puasa Ramadan, supaya akhlak mulia. Kenapa bayar zakat, supaya akhlak mulia. Kenapa diwajibkan bikin haji, supaya akhlak mulia. Kenapa tidak boleh berzina, tidak boleh makan riba, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh membunuh, tidak boleh melacur, tidak boleh berjudi,
tidak boleh melakukan aneka ragam kemunkaran. Intinya supaya akhlak kita mulia. Itu akhlak, saudara. Jadi jangan mimpi orang yang suka judi ngaku akhlak mulia. Dari mana datangnya? Orang mabok-mabokan ngaku akhlaknya mulia. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Jadi akhlak yang mulia itu adalah, saudara, bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dan berbuat sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan diartikan, oh kalau orang sudah tutur sapanya santun, nah itu akhlaknya pasti mulia. Belum tentu. Ada orang tutur sapanya santun, pakaiannya sopan, dia ngomong, saudara-saudaraku, ayo mari kita saling cinta, kita saling menghormati. Saudara-saudaraku, tahukah Anda, laki dengan laki kawin itu tidak apa-apa. Saya mau tanya, ucapannya lembut gak? Ramah gak? Santun gak? Tapi saya mau tanya, ngawur gak? Apa itu akhlak? Bukan. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tutur sapa yang halus. Sekarang di televisi kita lihat, berapa banyak orang bicara tutur sapanya, wah kelihatannya santun, pakaiannya juga rapi, saudara. Tapi yang diomongin serba ngawur semua. Homoseks dia bela, lesbianisme dia bela, kemaksiatan dia bela, aliran sesat dia bela. Saya tanya, akhlak tidak? Bahkan ada yang lebih parah lagi, saudara. Pakaiannya rapi, tutur sapanya sopan, tampil di TV ditonton jutaan orang, dia bangga kalau dia kumpul kebo. Bangga, saya dulu kumpul kebo sama kawan saya artis anu, ini anaknya, diunjukin lagi tuh anak. Dia bangga, saudara, bangga dengan maksiat. Dia pikir begitu udah sopan tuh, santun tuh. Enggak punya akhlak. Adimul akhlak, tidak punya akhlak. Nah, maka standar akhlak ini penting, saudara. Jangan ngelihat orang ngomong lembut udah langsung, wah ini akhlak nih. Akhlak dari mana kalau dia menantang Allah? Akhlak dari mana kalau dia menantang syariat? Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi makanya nanti akan kita urai lagi lebih jauh persoalan akhlak ini, saudara. Nah, inilah hubungan akidah, syariat dan akhlak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan akidah dengan filsafat dan ideologi. Kita nyatakan sekali lagi bahwa akidah bukan filsafat dan bukan ideologi. Akidah lebih tinggi dan lebih mulia daripada filsafat dan ideologi. Kenapa? Satu, sebab akidah adalah produk ilahi, sedangkan filsafat dan ideologi adalah produk insani. Artinya akidah itu datangnya dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan filsafat dan ideologi itu buatan manusia. Enggak bisa disamakan antara akidah, filsafat dan ideologi. Akidah bersumberkan kepada wahyu. Wahyu ilahi yang suci, baik yang disampaikan oleh Allah secara langsung melalui Al-Quranul Karim maupun melalui hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dijamin oleh Allah melalui firman-Nya, faqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi akidah sumbernya adalah wahyu, sedangkan filsafat dan ideologi sumbernya itu akal. Ideologi itu dari kata ide. Jadi kalau disebut ide, saya punya ide nih. Apa tuh? Pandangan, pendapat. Saya punya ide nih. Nah, kita kalau lagi ngobrol, saya punya ide nih. Ide itu pendapat. Jadi disebut ideologi karena itu memang pendapat manusia yang dijadikan sebagai prinsip hidup dan pedoman. Makanya disebut ideologi. Manakala suatu pendapat hasil pemikiran akal manusia dijadikan sebagai prinsip, dijadikan sebagai pedoman hidup, itu disebut ideologi.
Seperti apa? Seperti ideologi sosialis, ideologi komunis, ideologi kapitalis, ideologi liberalis. Itu ideologi karena hasil pemikiran manusia. Sedangkan akidah bukan ideologi karena dia bukan hasil pemikiran manusia. Islam ini bukan buatan manusia. Islam ini datang dari Allah berdasarkan wahyu ilahi yang maha suci. Jadi nggak bisa disamakan antara akidah dengan filsafat dan ideologi. Filsafat juga hasil pemikiran, hasil pemerhatian, hasil pencermatan tentang suatu perbuatan yang sudah berulang kali dilakukan menjadi tradisi di suatu masyarakat, sehingga dia ngambil kesimpulan tradisi itu dijadikan sebagai filsafat kehidupan. Nah, jadi intinya sama. Filsafat dengan ideologi hasil buah pemikiran manusia. Yang ketiga, akidah itu tidak boleh ditukar. Nggak boleh tukar menukar akidah. Nggak bisa umat Islam itu akidahnya ditukar. Sekali Islam tetap Islam sampai mati. Saudara harus Islam, tidak boleh murtad. Jadi murtad itu dilarang dalam Islam. Bahkan di suatu negeri Islam, hukuman murtad itu adalah yustatab, disuruh taubat. Diberikan kesempatan untuk taubat. Kalau tidak taubat, hukum mati. Negara yang menghukum mati, saudara. Jadi nggak bisa akidah ditukar. Tapi kalau filsafat dan ideologi, kita bisa tukarnya dengan senang hati. Kapan saja, saudara. Ditukar-tukar. Indonesia aja sudah berapa kali tukar menukar ideologi. Pancasila sudah berubah-ubah 5 kali lebih. Nah, nanti kita punya ideologi sistemnya, saudara. Ini Pancasilanya nih, ntar Pancasila liberal, ntar Pancasila parlementer, ntar Pancasila yang lain lagi. Ubah-ubah. Ideologi bisa berubah kapan saja. Nah, tergantung kepentingan politik dan kekuatan rezim yang berkuasa. Jadi kalau rezim yang berkuasa itu menyukai daripada ideologi komunis, negara bakal dibawa jadi komunis. Kalau yang berkuasa itu menyukai ideologi liberal, maka negara akan dijadikan liberal. Ideologi tergantung siapa yang punya kekuasaan, siapa yang rezim berkuasa, dan bagaimana kepentingannya. Jadi berbeda dengan akidah. Akidah nggak bisa ditukar. Akidah nggak ada urusan dengan kepentingan pribadi. Tapi akidah adalah maslahat umat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, yang namanya akidah memiliki akar yang kokoh karena sumbernya wahyu, berdiri atas dasar Al-Quran dan hadis, maka dia punya akar kokoh, nggak mudah terserabut, nggak rapuh, nggak mudah untuk ditaklukkan dengan ideologi apapun yang ada di dunia, karena akarnya begitu kokoh. Makanya kita lihat ajaran Islam dari 1400 tahun yang lalu lebih. Dari mulai Nabi seorang diri sampai mendapatkan pengikut di kalangan sahabat, semakin hari semakin bertambah sampai satu hari ini dimusuhi dengan berbagai macam kekuatan, dimusuhi oleh kapitalis dunia, dimusuhi oleh komunis dunia, dimusuhi oleh kekuatan-kekuatan kafir dunia. Tetap Islam berdiri tegak sampai hari ini, nggak bisa diruntuhkan, nggak bisa dirobohkan. Kenapa? Karena akidah itu akarnya kuat. Beda dengan ideologi. Ideologi akarnya rapuh. Ada orang punya ideologi sosialis, berdebat dengan kapitalis. Nah, itu kalau udah adu argumen, nah besok atau lusa bisa yang sosialis berubah jadi kapitalis, atau kapitalis yang berubah jadi sosialis, atau tergantung kepentingan. Hari ini kalau sosialis dia aman, tapi kalau besok kapitalis dia bisa aman, dia bakal ambil kapitalis. Kenapa? Karena dia punya agama yang penting aman, perut kenyang. Nah, jadi ideologinya itu ideologi yang kembali kepada kepentingan pribadi dan golongan. Gak bisa kalau dengan akidah. Nah, yang kelima, karena akidah itu bersumber dari Allah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bagian daripada ajaran Islam, maka akidah memiliki dimensi dunia dan akhirat. Akidah itu ada dimensi dunia akhirat, di mana akidah kita itu akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Tapi kalau yang namanya ideologi itu hanya memiliki dimensi dunia. Kita besok mati, saudara, itu yang kita bawa adalah iman dan amal.
Nggak ada kita bawa Pancasila UUD 45. Nggak ada saudara, itu urusan dunia, ideologi. Ini kita bicara urusan akidah. Urusan akidah dunia dan akhirat. Sedangkan filsafat dan ideologi hanya urusan dunia. Baik, sekarang yang kedua. Kita masuk hubungan syariat dengan aturan dan hukum. Syariat lebih tinggi dan lebih mulia daripada aturan dan hukum. Setiap syariat pasti aturan dan hukum. Tapi setiap aturan dan hukum belum tentu syariat. Belum tentu. Hukum itu bisa dibuat oleh umat beragama apa saja, saudara. Ateis pun bisa bikin hukum. Liberal pun bisa bikin hukum. Jadi beda. Kalau syariat dengan aturan dan hukum nggak boleh disamakan. Syariat lebih tinggi. Kenapa? Satu, karena syariat itu berdiri atas dasar akidah. Syariat itu tegak berdiri di atas dasar akidah, yang dimana isi syariat itu ditujukan untuk menguatkan juga akidah, ditujukan untuk tauhid pengesaan Allah Subhanahu wa taala, ditujukan untuk penghambaan hanya kepada Allah. Jadi akidah itu berdiri atas dasar syariat, itu berdiri atas dasar akidah. Nah, sementara hukum dan aturan berdiri atas dasar filsafat dan ideologi. Jadi mau buat hukum di Indonesia, ya lihat ideologinya. Ideologinya Pancasila, ya hukumnya harus ikut kepada ideologi. Kalau ideologinya liberal, ya hukumnya mesti ikut kepada ideologi liberal. Kalau ideologinya komunis, ya hukumnya harus ikut kepada ideologi komunis. Hukum itu ngikut kepada ideologi dan aturan. Tapi kalau syariat mengikut kepada akidah, beda. Nah, kalau tadi kita bilang akidah kokoh, saudara, syariat ikut kokoh. Sementara yang namanya filsafat dan ideologi itu rapuh, maka aturan dan hukumnya juga pasti rapuh, karena dia punya akar udah rapuh. Nah, sementara yang kedua, syariat itu tunduk kepada hukum Allah. Jadi hukum yang diproduk oleh syariat, aturan yang diproduk oleh syariat pasti sejalan dengan hukum Allah. Tapi kalau aturan dan hukum yang diproduk bukan oleh syariat, berapa banyak yang bertentangan dengan hukum Allah. Jangan lupa, kita lihat berbagai negeri, termasuk negeri kita, minuman keras dibolehkan pabriknya didirikan, minuman keras diperbolehkan untuk dijual belikan. Itu hukum, aturan. Dibuat undang-undang itu, saudara, aturan itu dibuat oleh pemangku daripada kekuasaan. Karena mereka punya aturan dan hukum itu tidak berakar kepada akidah Islam, akhirnya dia buat aturan dan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi aturan dan hukum belum tentu sejalan dengan syariat. Tapi kalau syariat pasti menuntun aturan dan hukum agar tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya yang namanya aturan dan hukum itu tidak tunduk kepada syariat, tidak tunduk kepada hukum Allah, tidak tunduk kepada akidah, tapi dia tunduk kepada konstitusi. Nah, tolong hati-hati tuh, jangan kita disamakan. Oh, ini aturan, ini hukum. Kalau kita katakan kita mau taat hukum, hukum yang mana? Hukum yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hukum yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati, saudara. Yang ketiga, yang namanya syariat tidak boleh diubah. Nggak ada tawar-menawar. Dari zaman Nabi, zina itu haram sampai hari ini. Hingga hari kiamat tetap haram. Nggak boleh diubah hanya untuk kepentingan segelintir orang. Tapi berbeda dengan aturan dan hukum. Dia bisa diubah, bisa dikerjain. Bahkan yang bisa mengganggu kesenangan para pengambil keputusan, nggak dibuat hukumnya. Saya kasih contoh, saudara. Dari sejak kita merdeka sampai hari ini, di Indonesia belum ada satupun undang-undang yang melarang homoseks dan lesbian. Nggak ada. Bahkan nggak ada undang-undang yang melarang kumpul kebo. Nggak ada.
Jadi pelaku kumpul kebo itu dianggap bukan kriminal, bukan pidana, bukan pelaku kejahatan, dan nggak bisa kita tuntut, saudara. Bahkan kalau ada orang Islam punya anak gadis, usianya sudah dewasa, dizinai oleh temannya laki-laki yang sudah dewasa, nggak bisa kita tuntut kalau mereka suka sama suka. Karena definisi zina dalam undang-undang Indonesia, dalam hukum Indonesia adalah orang yang sudah berkeluarga melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau ada seseorang, saudara, melakukan hubungan intim dengan istri orang, itu baru disebut zina. Jadi kalau anak gadis orang bukan zina. Ini hukum Indonesia, dan nggak sampai di situ. Itu pun nggak bisa dituntut kalau suaminya nggak nuntut. Kalau suaminya nggak lapor, nggak menyatakan keberatan, bebas dia dari hukum. Kecuali kalau suaminya keberatan. Makanya waktu kasus Ariel yang diduga berzina dengan salah satu artis dan sudah dibuktikan di pengadilan, nggak bisa dituntut. Kenapa? Suaminya nggak ngelapor. Orang suaminya seneng kok istrinya ditidurin orang. Tapi kalau suaminya melapor, jeblos lagi ke penjara, saudara. Berat itu hukumannya, bisa 7 tahun di penjara. Nah, jadi ini hukum yang ada di Indonesia. Anda bisa lihat. Dia bisa buat seenaknya, saudara. Jadi di Indonesia ada aturan pegawai negeri nggak boleh poligami. Kalaupun boleh, itu dia punya syarat berat, saudara. Tapi kalau pegawai negeri berzina, nggak ada undang-undang, nggak ada. Nah ini kan ngawur, saudara. Tapi ini fakta, itu hukum. Nah maka jangan dulu Anda menjadikan hukum Indonesia sebagai panglima. Tunggu dulu. Yang menjadi panglima itu bukan hukum, tapi syariat. Yaitu hukum Allah. Hukum Allah sebagai panglima kita, bukan hukum selain hukum Allah jadi panglima kita. Kalau hukum selain hukum Allah yang dibuat oleh DPR, MPR atau Presiden tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, ya kita taat sebagai warga yang baik. Tapi kalau bertentangan, wajib kita lawan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun kita harus mati bersimbah darah, lawan, tegakkan hukum Allah. Jangan pernah hukum Allah kita kalahkan dengan hukum manapun yang coba-coba menentangnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, syariat itu lengkap, mencakup semua aspek. Enggak ada satu aspek kehidupan pun yang luput dari pembahasan syariat, enggak ada. Walaupun peristiwa baru yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti umpamanya salah satu tata cara KB ada yang disebut vasektomi dan tubektomi. Zaman Nabi nggak ada. Tapi usulnya, kaidahnya, aturan mainnya, dasar-dasar prinsip syariatnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ulama sekarang nggak ragu-ragu mengeluarkan fatwa vasektomi, tubektomi. Kenapa? Dasarnya ada. Narkoba zaman Nabi nggak ada, saudara. Tapi kenapa para ulama sepakat narkoba haram? Karena dasarnya ada sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal. Ini dasar Islam, saudara. Jadi dasar Islam tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang luput dari pembahasan syariat. Baik pembahasan secara global maupun pembahasan secara terperinci. Ada yang dibahas secara terperinci, ada yang dibahas cuma kaidahnya doang, saudara. Berbeda dengan aturan dan hukum yang dibuat manusia. Kalau dia merasa nggak penting, dia nggak buat. Buktinya tadi saya sudah sampaikan di Indonesia, pemerintah merasa urusan homoseks, urusan lesbianisme, urusan pribadi, nggak dibuat undang-undangnya, saudara. Ada apa nggak dibuat undang-undangnya? Apa anggota DPR kita banyak homo? Apa banyak lesbi? Lah kok nggak mau buat undang-undang untuk melarang homoseks dan lesbianisme? Apa sulitnya mereka buat itu aturan, saudara? Nah karenanya ketika di Indonesia digelar konferensi gay internasional di salah satu hotel berbintang di Surabaya,
Masyarakat di Surabaya, FPI dan ormas-ormas Islam lapor ke Polda. Polda angkat tangan. Kami nggak bisa larang, nggak ada undang-undangnya. Akhirnya dibubarkan paksa oleh masyarakat. Nah begitu FPI turun, masyarakat turun, dibubarkan paksa, melanggar undang-undang. Apa mereka bilang? Ah, ini mengambil wewenang hukum. Ah, ini main hakim sendiri. Walaupun ketika itu kita main hakim rame-rame. Tapi tetap aja dibilang main hakim sendiri. Disalahkan saudara. Itu hukum saudara. Jadi beda dengan syariat. Jadi karena Indonesia melihat, ini masalah homo belum penting, masalah lesbi belum penting. Sampai sekarang nggak ada aturannya, nggak ada hukumnya. Dia lepas begitu aja saudara. Nah jadi hukum itu kalau sudah dibuat di negara mana saja hanya dibuat untuk kepentingan kelompok dan golongan. Hanya dibuat untuk kepentingan kelompok dan golongan, itu hukum. Tapi kalau syariat berlaku untuk semua. Syariat sudah mengatur dari jauh-jauh hari. Dari 1400 lebih tahun yang lalu syariat sudah atur homoseks itu haram, lesbianisme itu haram. Bahkan Nabi udah atur homoseks itu man atar rajulu rajula, siapa-siapa lelaki mendatangi lelaki-laki lain, dia sodomi, dihukum mati. Hukumnya udah jelas dalam syariat Islam saudara. Nah, makanya di sini saya ingin ingatkan sekali lagi, syariat lebih tinggi daripada aturan dan hukum. Aturan hukum nggak lengkap, dibuat suka-suka dia aja, suka-suka dia saudara. Nah jangan-jangan besok kalau anggota DPR udah banyakkan korupsi, undang-undang korupsi dihapus saudara. Ini undang-undang bikin susah kita aja nih. Ini gara-gara undang-undang ini kita nggak bisa korupsi. Bisa jadi dihapus saudara. Bisa jadi. Oh ada undang-undang yang membentuk KPK. Ini KPK suka nangkepin anggota DPR nih. Udah KPK bubarin aja, bubarin. Cara bubarinnya bagaimana? Undang-undangnya cabut. Kalau undang-undangnya dicabut, bubar KPK saudara. Jadi kalau mereka udah gerak karena udah terbiasa korupsi, mereka takut kalau mereka itu dijerat dengan undang-undang. Bukan nggak mungkin. Besok undang-undang pembentukan KPK dicabut. Nah, besok undang-undang tentang korupsi dicabut. Supaya kenapa? Supaya mereka bisa korupsi dengan bebas tanpa ikatan hukum, saudara. Nah, jadi maka itu masyarakat mesti jeli, mesti ikut berperan serta. Jangan membiarkan DPR itu jalan sendiri untuk membuat undang-undang. Nggak boleh. Karena begitu DPR membuat undang-undang, kita ini diikat oleh undang-undang tersebut, saudara. Kita ini diikat. Kalau besok DPR mengeluarkan undang-undang, laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, kita ini terikat. Artinya terikat. Kalau besok ada warga negara, laki kawin dengan laki, saudara, ada yang protes ditangkap. Karena dianggap melawan undang-undang. Hati-hati, kelompok liberal sedang berjuang untuk mewujudkan undang-undang tersebut, saudara. Nah, makanya umat Islam harus jeli. Majelis-majelis taklim harus juga sigap dan respon. Saudara, majelis-majelis zikir, para habaib, para ulama, ini tugas kita bersama. Nah, saudara, tugas kita ini bukan sholat saja, bukan zikir saja, bukan puasa saja, bukan baca Quran saja. Tugas kita menegakkan hukum Allah, syariat Allah, aturan Allah. Nggak boleh kita biarkan Islam ini diobok-obok oleh siapapun juga, saudara. Dan Allah akan mempertanyakan kita nanti di hari kiamat tentang apa yang kita lakukan yang hukum Allah diobok-obok. Apa kita diam, apa kita lawan. Ini jadi persoalan serius. Saya ajak semua pihak, bukan hanya habaib, ulama, kiai, seluruh masyarakat harus sigap, harus peka, saudara. Harus respon, harus reaksioner, tidak boleh diam. Jadi begitu ada undang-undang coba dibahas, mengganggu syariat Islam, lawan, cegah, halangi, tolak. Nah, karena itu kita mesti jeli. Jangan kita lagi jeli, tuh ada ngomong, nggak usah ikut campur urusan politik, nggak usah, kita ngaji aja. Iya, ngaji aja. Besok tuh undang-undang keluar, laki boleh kawin sama laki. Nah begitu laki sama laki dikawinin tuh ustadz baru marah-marah. Nah dari kemarin lu kemana?
Ini mumpung belum terjadi, saudara, kita mesti sikapi. Jangan nanti kalau udah terjadi baru marah-marah. Lah kan kemarin kita ajak untuk mencegah itu. Kan kemarin kita ajak untuk menghalangi itu, saudara. Jangan kalau udah kena baru marah. Kalau belum kena nggak mau hisbah. Begitu udah kena, sekarang saatnya kita hisbah. Nah kemarin kemana ente? Dakwah hisbah jihad nggak boleh dipisah, saudara. Jangan bilang sekarang baru saatnya jihad. Lah emang kemarin jihad gak wajib? Enggak, saudara. Ini penting. Baik, yang kelima seperti tadi, bahwa syariat memiliki dimensi dunia dan akhirat. Sedangkan aturan dan hukum hanya dimensi dunia. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Baik, yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak lebih mulia dan lebih tinggi daripada moral dan mental. Kok bisa? Sebab satu, akhlak berakar dari ajaran Islam, sedangkan moral dan mental berakar dari berbagai ajaran. Dalam ajaran Hindu ada soal moral dan mental. Dalam Buddha ada soal moral dan mental. Dalam agama Nasrani dan Yahudi ada soal moral dan mental. Jadi moral dan mental itu universal, dibahas oleh semua agama. Tapi ingat, parameternya beda-beda, saudara. Nah, sedangkan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam, parameternya jelas. Dia harus berdiri tegak di atas akidah dan syariat. Untuk menyatakan ini akhlak baik atau tidak baik, lihat syariat. Bukan nanya sama akal, saudara. Bukan, dia bersumber kepada syariat, itu akhlak. Makanya akhlak ini nggak berubah. Akhlak di Timur Tengah, di India, di Nusantara, di Eropa, parameternya nggak berubah. Seperti ikhlas itu akhlak yang mulia. Di Arab diakui ikhlas memang akhlak mulia. Di India diakui ikhlas memang akhlak mulia. Di Indonesia diakui ikhlas memang akhlak mulia. Sampai ke Eropa diakui, parameternya jelas. Sama, saudara. Sombong itu sifat yang jelek, diakui, saudara. Yang namanya sombong di Arab jelek, di India jelek, di Indonesia jelek, di Eropa jelek. Parameter akhlak jelas dari akidah dan syariat. Tapi yang namanya moral dan mental kembali kepada akal, kembali kepada tradisi adat istiadat sekitar. Saudara, ya saudara, akhlak itu mengandung ajaran moral dan mental, betul. Tapi moral dan mental yang telah disahkan oleh syariat. Nah, saya kasih contoh nih kalau bicara moral, saudara. Bagi kita, kumpul kebo itu bermoral tidak? Tidak. Bagi liberal, bermoral. Silakan tanya orang liberal, bagaimana orang kumpul kebo? Dia akan katakan itu hak asasi manusia. Selama tidak ada pemaksaan, sah-sah saja. Nggak boleh dilarang. Negara juga nggak boleh ikut campur. Itu privasi. Berarti kumpul kebo itu masuk salah satu moralnya liberal. Bagi mereka bermoral, bagi kita tidak bermoral. Jadi parameternya nggak jelas moral, saudara. Bagi dia bermoral, bagi kita tidak. Coba kita lihat. Nah, sekarang saya mau tanya, kita umat Islam menolak aliran sesat Ahmadiyah karena menodai Islam, betul? Nah, saya mau tanya, kalau ada ustadz kiai menolak aliran sesat untuk bela Islam, berarti dia bermoral tidak? Tapi bagi liberal, nggak bermoral. Kok mau larang-larang keyakinan orang? Orang mau sesat nggak sesat, mau akui Muhammad sebagai nabi nggak, itu privasi, hak asasi manusia. Justru kiai dianggap nggak bermoral. Jadi kalau bicara moral, hati-hati, saudara. Moral ini parameternya beda-beda. Liberal punya aturan moral, Islam punya aturan moral, lain-lain punya aturan moral. Makanya istilah yang tepat bukan moral buat kita, yaitu akhlak. Akhlak. Maka itu di sini perlu kita ingatkan bahwa akhlak itu merupakan misi kenabian. Tadi sudah kita singgung.
Sedangkan moral dan mental bukan misi kenabian. Bukan. Bahkan yang namanya mental itu menjadi misi komunis. Mari kita lihat, saudara. Ada apa gerangan? Bapak Presiden kita dari semenjak kampanye sampai hari ini masih semangat berteriak revolusi mental. Saudara, dulu di tahun 1955 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan umum. Kita merdeka tahun 45, pemilu pertama tahun 55. Salah satu partai yang ikut dalam pemilu itu adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Tokoh-tokoh PKI saat itu, apakah DN Aidit, apakah Musso, dan lain sebagainya, dalam kampanyenya mereka mempropagandakan revolusi mental. Mereka katakan, dulu kita sudah menang revolusi fisik, mengusir para penjajah Jepang dan Belanda. Saat ini sudah tiba saatnya kita melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargon PKI, propaganda PKI, kampanyenya PKI. Nah, sekarang kita bertanya, ada apa Presiden mengkampanyekan yaitu revolusi mental? Kita tidak menuduh, cuman bertanya. Apakah memang Presiden punya paham yang lain atau memang Presiden mengembangkan jargon PKI? Ini mesti dipertegas, saudara. Nah, kalau Presiden mengatakan tidak, maksud saya revolusi mental, revolusi bagaimana seorang yang punya mental koruptor supaya tidak jadi koruptor. Bagaimana pejabat yang nggak bagus menjadi bagus, dia punya moralnya. Kalau itu yang Anda maksud, itu namanya revolusi akhlak. Bukan revolusi mental. Kenapa? Revolusi mental itu ada akar ajaran. Makanya tadi saya katakan misi komunis. Kenapa saya katakan misi komunis? Karl Marx, pendiri paham Marxisme. Saudara, Karl Marx, pendiri paham Marxisme, di dalam bukunya yang sangat terkenal, saudara, memperkenalkan teori revolusi mental. Baca bukunya, saudara. Apa Karl Marx bilang, saudara? Seorang manusia saat dia beragama, saat dia mengakui Tuhan, maka jiwanya dijajah oleh agama, maka mentalnya diperbudak oleh Tuhan. Orang kalau beragama berarti dia punya jiwa dan mental itu dibatasi oleh aturan hukum. Hukum agama tadi, ini haram, ini nggak boleh, itu dilarang. Sehingga Karl Marx mengatakan orang yang beragama dan bertuhan itu jiwa dan mentalnya dibelenggu, dipasung, dijajah. Sehingga Karl Marx mengajak seluruh generasi muda dunia untuk melakukan revolusi. Bebaskan mentalmu dari belenggu ajaran agama. Merdekakan mentalmu dari kungkungan hukum Tuhan. Bebaskan jiwa dan mentalmu dari semua aturan yang mengikatmu. Engkau manusia, makhluk bebas, tidak boleh dibelenggu oleh siapapun. Jadi revolusi mental yang dipelopori oleh Karl Marx adalah revolusi mental manusia supaya tidak beragama dan tidak bertuhan. Agama apapun dia tolak. Makanya sekarang kita bertanya kepada Pak Presiden, apa ini yang dimaksud revolusi mental? Kalau Bapak Presiden punya maksud revolusi mental ini, berarti Presiden satu ancaman buat kita, bahaya buat kita semua. Berarti Presiden membawa Indonesia untuk dibebaskan dari agama dan dari Tuhan, saudara. Bahaya, nggak boleh kita biarkan, harus kita lawan. Tapi kalau maksud Presiden nggak begitu. Maksudnya itu tadi. Dari koruptor jadi gak koruptor, berarti kan maksud Presiden baik, cuman salah istilah. Ini yang saya katakan perang terminologi. Nah, mudah-mudahan Presiden gak tahu kalau revolusi mental itu adalah jargon PKI. Kadang-kadang jadi orang bodoh manfaat, saudara. Maksud saya jadi orang bodoh manfaat, kalau nggak tahu kan nggak dosa. Kalau udah tahu nggak boleh disengaja. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan Presiden dengar radio Rasil. Mudah-mudahan Presiden nonton TV Rasil. Amin ya rabbal alamin. Kita cinta Presiden, saudara. Kita cinta Presiden, kita hormat Presiden, kita mau jaga beliau. Jangan sampai beliau ini dikelilingi
oleh pemikiran-pemikiran komunis, kemudian ditawarkan teori-teori PKI tanpa disadari oleh presiden, saudara. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga beliau menjadi pemimpin muslim yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, yang ketiga, keempat, akhlak pasti menjaga moral dan mental, saudara. Pasti akhlak akan jaga itu moral dan mental sesuai aturan akidah dan syariah. Tapi yang namanya moral dan mental belum tentu dia bisa jaga akhlak, saudara. Nah, jadi itu bedanya akhlak dengan moral dan mental. Kira-kira jelas tidak? Pasti bicara moral dan mental. Kalau bicara moral dan mental belum tentu bicara akhlak. Dan yang terakhir, yang kelima, seperti tadi, akhlak memiliki dimensi dunia dan akhirat, sedangkan moral dan mental hanya dimensi dunia. Kesimpulan, semua agama selain Islam, bahkan ateis sekalipun yang tidak mengakui agama, mampu bicara dengan fasih tentang filsafat dan ideologi, tentang aturan dan hukum, tentang moral dan mental. Akan tetapi mereka tidak akan pernah mampu bicara dengan fasih tentang akidah, syariat dan akhlak, kecuali Islam. Nah, Islam adalah akidah, syariat dan akhlak, sehingga Islam sangat mampu menuturkan dengan sangat fasih seluruh dimensi akidah, syariat dan akhlak. Termasuk Islam sangat fasih mampu menguraikan filsafat dan ideologi, aturan dan hukum, moral dan mental dalam batasan akidah, syariat dan akhlak. Ini kelebihan daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya saya mau tanya semua yang di sini, apakah Islam itu filsafat? Apa Islam itu ideologi? Tapi Islam itu adalah akidah. Apakah Islam itu hanya sebatas moral dan mental? Tidak, tapi Islam itu adalah akhlak. Apakah Islam juga hanya sebatas aturan dan hukum? Tidak, tapi Islam adalah syariat. Islam akidah, syariat dan akhlak. Gunakan istilah itu, jangan ditukar dengan istilah lain, saudara. Nah, ini baru bagian pertama daripada salah satu bentuk pembekalan umat agar mereka tidak terjebak di dalam perang terminologi. Ingat, begitu presiden mengatakan revolusi mental, istilah itu disebarkan oleh televisi, masuk ke kampung-kampung, jutaan orang ikut meneriakan. Artinya, saudara, satu perang terminologi yang begitu dahsyat, baik disadari atau tidak disadari oleh Bapak Presiden kita, akhirnya revolusi mental itu menggantikan istilah revolusi akhlak. Nah, ini satu hal yang sangat kita prihatin, tapi tidak ada kata terlambat. Perang masih berlangsung. Mari kita kobarkan perang harbul mustalahat, kita kuasai istilah-istilah terminologi yang islami, jangan termakan dengan terminologi dari luar Islam, insya Allah.